Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin membahas terkait dengan kuis termodinamika yang Ibu berikan pada hari Kamis kemarin. Semoga pembahasan ini nanti bisa dipakai untuk tambahan belajar persiapan UAS minggu ini, yaitu hari Kamis besok. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama kemarin, sebuah es batu diletakkan di atas meja dan mulai mencair. Kesimpulan apa yang dapat dijelaskan? Jika kita lihat dari jawaban-jawabannya, yang pertama ada energi diserap meja karena es meleleh. Energi terbentuk oleh udara dan meja sehingga es meleleh. Energi ditransfer oleh meja ke es batu. Yang keempat, energi tercipta oleh es batu dan dilepaskan ke udara. Baik, jika kita melihat di sini ada es batu dan meja. Es batu dan meja mempunyai perbedaan temperatur. Hingga kita lihat kalau es batu itu temperaturnya lebih rendah daripada meja. Sebenarnya ini bukan hukum termodinamika 2 ya. Ini adalah hukum termodinamika ke-0 di mana membahas tentang keseimbangan termal. Jadi, ketika ada dua benda yang berbeda temperaturnya, maka nanti ketika dia didekatkan atau bersama, maka akan menyamakan atau akan menyeimbangkan thermal atau suhunya antara dua benda tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini jika es batu dan meja, berarti meja itu mempunyai temperatur yang lebih tinggi daripada es batu. Maka energi dari meja itu yang akan ditransfer ke es batu. Karena panas itu merupakan energi yang ditransfer ya. Jadi panas itu adalah energi yang ditransfer. Jadi di sini meja itu lebih tinggi suhunya daripada es batu sehingga energi dari meja itu ditransfer atau diserap oleh es batu sehingga es batunya akan meleleh. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Jawaban yang ini ya. Jawaban yang benar adalah yang ini. Selanjutnya, kita lanjut ke soal yang kedua. Efisiensi teoritis tertinggi dari mesin Carnot adalah 30% jika mesin ini menggunakan atmosfer yang bersuhu 300 Kelvin sebagai reservoir atau tandon dingin. Berapakah temperatur pada reservoir panas atau tandon panas? Jika kita lihat di sini, maka yang diketahui itu adalah efisiensi. Efisiensinya adalah 30%. Kemudian temperatur pada reservoir dingin berarti cool TC itu 300 Kelvin. Yang ditanya adalah suhu pada temperatur pada reservoir panas atau TH. Temperatur pada reservoir yang hot. Ini berapa? Mungkin perlu diingat untuk efisiensi mesin Carnot yang sering kalian hafalkan adalah E sama dengan 1 min IC per IH. Jadi ini adalah kalor pada tandon dingin dan kalor pada tandon panas. Nah, karena kalor itu berbanding lurus dengan temperatur. Kalau kita ingat ya, Q itu sama dengan M kali C kali delta T. Jadi Q berbanding lurus dengan T sehingga bisa kita ganti E sama dengan 1 min TC per TH. Efisiensinya sudah tahu, ini adalah 30%. 30% itu sama dengan 0,3. 0,3, 1 min TC. TC-nya 300 Kelvin, berarti di sini 300 Kelvin dibagi dengan TH. Kemudian 300 Kelvin per TH itu sama dengan 1 min 0,3.
Maka bisa kita tuliskan di sini 300 Kelvin per TH sama dengan 0,7. Jadi TH-nya adalah 300 Kelvin dibagi dengan 0,7. Hasilnya adalah 428,5 atau sebanding dengan 429 Kelvin. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini ya. Oke, semoga bisa dipahami dari soal nomor 2. Insya Allah ini gampang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, sebuah AC memberikan 1 kg per sekon udara pada 15 derajat Celcius yang diinginkan dari udara atmosfer luar pada 35 derajat Celcius. Perkirakan jumlah daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan AC. Baik, yang diketahui di sini adalah kita mencari kalor dari AC-nya. Kalornya itu sama dengan M kali CP, kapasitas panas, kali delta T. Nah, masanya diketahui 1 kg. Kemudian kapasitas panasnya itu adalah 1,005 Joule per kilogram kali Kelvin. Kemudian perubahan suhunya adalah 35 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan, oke Mama, ini 20K ya. Jadi hasilnya adalah 20,1 kilowatt. Yang ditanyakan adalah perkirakan jumlah daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan AC. Jadi yang ditanyakan adalah P. P itu dari W per T. Kita ingat, kita mencari COP dulu. COP-nya dari QC. Yang ini adalah QC dari QC-nya itu dari sebanding dengan TC, maka kita bisa merubah QC-nya menjadi TC. Sedangkan W itu adalah QH min QC. Sehingga bisa juga dirubah menjadi TH min TC. TC-nya adalah 15 ditambah 273 Kelvin. Kemudian yang bawah itu 35 min 15. Ini kenapa nggak ditambah? Karena kalau dikurangi nanti sama aja ya. Jadi hasilnya adalah 20. Perubahan suhunya adalah 20. Hasilnya adalah COP-nya 14,4. Kemudian COP daya yang dibutuhkan itu sama dengan COP IC per W. Yang ditanyakan berarti kan W ya. Energi yang dibutuhkan. W berarti sama dengan QC per COP. QC-nya diketahui 20,1 kilowatt dibagi dengan 14,4 sama dengan 13,9 kilowatt. Karena di sini sebenarnya daya itu per waktu ya. Ini berarti waktunya dianggap per second. Jadi ini energi atau usaha yang dibutuhkan tiap satuan usaha 13,9 kilowatt. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Semoga bisa dipahami. Jadi memang ketika kalian menemukan soal yang tidak biasa, berarti kalian harus mencerna atau menganalisis kembali soal ini maunya kemana begitu. Kalau yang ditanyakan adalah daya itu hubungannya kan dengan W, di mana P itu sama dengan W per T. Karena yang ditanyakan ini per second, maka
Ini sebenarnya adalah kilowatt. Ini per secondnya, per sekonnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, panas ditransfer dari reservoir panas ke mesin sebesar 80 megajoule dan dibuang ke reservoir dingin sebesar 50 megajoule. Berapa efisiensi termal dari mesin panas atau mesin kalor ini? Kalau kita lihat COP dari mesin kalor itu sama dengan E W per QH. W sendiri sama dengan QH min QC, maka kita bisa masukkan QH-nya diketahui 80 megajoule dikurangi 50 megajoule dibagi 80 megajoule sama dengan 30 megajoule dibagi 80 megajoule. Hasilnya adalah 0,375 atau efisiensinya adalah kalau kita kalikan dengan 100 maka 37,5%. Itu efisiensi dari mesin kalor atau mesin panas yang soal 4. Berarti ini jawabannya yang C ya. Jawabannya C. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 5. Sebuah mesin kalor reversibel menerima kalor 3000 kJ dari sumber suhu konstan pada 650 Kelvin. Jika lingkungan berada pada 295 Kelvin, maka tentukanlah ketersediaan energi panas. Baik, banyak yang bingung dengan soal nomor 5 ini, saya yakin pastinya. Karena kalau kalian lihat, kalian pasti menyambungkannya dengan efisiensi mesin panas atau mesin kalor. Sebenarnya ini adalah kita menggunakan persamaan entropi. Jadi yang diketahui yang pertama itu adalah Q. Q1 itu sama dengan 3000 kJ. Kemudian suhunya, berarti di sini adalah ini Q1, ini T. T1-nya adalah 650 Kelvin. Kemudian, jika lingkungan berada pada 295, berarti misalnya kita anggap itu adalah T awalnya, T0, itu 295 Kelvin. Yang ditanyakan adalah ketersediaan energi panasnya. Berarti di awalnya begitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang masih belum jelas terkait dengan soal ini. Kita lanjut ke pembahasannya. Bahwa kalau kita berhubungan dengan entropi, maka kita ingat persamaan entropi S itu sama dengan integral dq per T. Karena Q-nya sudah ada, berarti ini sama dengan I1. Suhunya adalah suhu lingkungan dengan suhu dari mesin, yaitu T1 per T. I1-nya berarti 3000. Ini adalah perubahan entropi ya. 3000 kilojoule dibagi dengan 650 Kelvin ditambah 295 Kelvin. Hasilnya adalah kalau kita bagi maka sama dengan 3000 kilojoule dibagi dengan 945 Kelvin, hasilnya adalah 3,7. Kan dibagi 900 ya. Tapi 3,17 kilojoule
per Kelvin. Kemudian yang ditanyakan adalah ketersediaan energi panas. Ketersediaan energi panas berarti energi kalor yang awal berarti Q1, ketersediaannya berarti misalnya kita lambangkan dengan A ya, misalnya ini delta juga boleh, Q1 dikurangi dengan T awalnya T0 dikalikan dengan delta S. Ini Q1. Q1-nya berarti 3000 kilojoule. Dikurangi T awalnya 295 Kelvin. Kalikan 3,17 kilojoule per Kelvin. Kelvin sama Kelvin bilang ya. Hasilnya adalah 3000 kilojoule dikurangi 935,15 Jadi ketersediaan energinya adalah 2064,85 kilojoule. Jadi jawabannya yang benar adalah. Baik, semoga dari pembahasan kuis ini bisa kalian pelajari kembali untuk UAS besok. Semoga UAS hari Kamis besok lancar. Ibu doakan semuanya belajar. Walaupun menurut kalian adalah susah, tapi ketika kalian belajar, itu sudah dicatat tersendiri bahwa kalian sudah berusaha semampu kalian. Baik, tetap semangat dan semoga besok ujiannya semua tidak ada kendala. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.